Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ishak. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Afrida Fauzan. Yang kedua, Maulana Ishak. Yang ketiga, Mitra Sulistiani. Yang keempat, Syakina Martatiana. Yang kelima, Silviana Tantri. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan dan akan menganalisa sistem administrasi keuangan yang ada di TK Nurul Zolam, yaitu yang di bertempatan di Desa Dangder, Kabupaten Purwakarta. Dan ada beberapa penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem. Analis sistem ialah penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan. Lanjut, di sini perancangan sistem. Di sini ada gambarnya seperti analis, desain, implementation, maintenance, dan planning. Perancangan sistem merupakan kegiatan merancang secara detail bagaimana sistem akan berjalan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunanya dengan lebih baik lagi dan diharapkan akan terus berkembang sesuai dengan teknologi dan teori organisasi modern. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Permasalahan tidak akan muncul dengan sendirinya. Pasti ada penyebab yang menimbulkan masalah terjadi. Kasus pada pendataan keuangan TK Nurul Jolam. Kasus pertama yaitu pembukuan yang tidak tahan lama atau rusak. Yang kedua, pengendalian manajemen kurang efektif. Penyebabnya, tidak mempunyai pembukuan cadangan, kurang tersedia laporan yang berkualitas. Tujuan penelitian, merancang alur proses bisnis dalam sistem informasi administrasi pada TK Nurul Jolam dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Membantu TK Nurul Jolam dalam pengolahan data khususnya administrasi, memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan data pembayaran SPP. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menentukan cara pengolahan informasi administrasi pada TK Nurul Jolam. Yang kedua, mempermudah bagian administrasi untuk melakukan proses data pembayaran SPP. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengolahan data administrasi pada TK Nurul Jolam. Dan yang keempat, mempermudah bagian tata usaha dalam menampilkan informasi secara cepat dan akurat. Baik, saya Silvi akan menjelaskan mengenai use case. Di sini ada untuk aktornya itu ada siswa atau orang tua siswa dan juga petugas TU. Di sini aktor siswa dalam sistem melakukan pembayaran. Terus di sini petugas TU yaitu aktor TU melakukan login, terus mengolah data siswa, lalu mengolah data pembayaran dan juga melakukan logout. Lanjut ke slide selanjutnya itu activity diagram. Di sini activity diagram itu ada TU dan bendahara di dalam sistem. Di sini TU memulai menerima dan mencatat berbagai keuangan sekolah, lalu merekap data keuangan. Akan dikirimkan ke bagian bendahara dan bendahara melakukan laporan keuangan dari rekap data keuangan dan program selesai. Baik, lanjut ke slide selanjutnya yaitu
entity relationship diagram, yaitu hubungan antar entitas. Entitas di sini ada beberapa banyak objek ya. Di sini ada entitas user, objeknya itu username dan password. Dan juga ada entitas petugas TU dengan objek ID petugas, NIP, nomor induk pegawai, terus nama pegawai. Di sini juga ada entitas pembayaran. Di sini ada objeknya kode bayar, yaitu dengan penamaan KD underscore bayar. Terus ada objek NIS, yaitu nomor induk siswa. Di sini juga ada objek nama siswa. Terus juga ada objek status bayar. Dan juga ada entitas kategori pembayaran. Ada objek ID bayar dan nama bayar. Lanjut juga ada entitas siswa. Di sini ada ID siswa, terus NIS, nomor induk siswa, dan juga nama siswa. Nah, di sini ada hubungan antara entitas user penginputan melakukan penginputan oleh petugas TU. Nah, di sini ada pembayaran diambil dari entitas siswa ya. Nah, di sini juga ada entitas kategori pembayaran itu diambil dari entitas pembayaran. Sekian. Nah, untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai gambaran tentang web programnya. Bisa dibilang prototype ya, atau mock-up-nya. Nah, di sini ada tampilan login, yaitu sistem informasi keuangan. Di sini ada email, ada password ya. Nanti kalau misalkan sudah diisi email dan password, tinggal klik masuk. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa tidak ada bagian registrasinya? Jadi kami khususkan untuk program ini, yaitu khusus untuk bagian administrasinya saja. Jadi tidak dipergunakan untuk pengguna luar, untuk user di luar ya. Jadi ini khusus untuk bagian admin, untuk mengisi laporan internal ke kepala sekolah. Jadi kami buat tidak menggunakan bagian registrasi. Lalu bagaimana pembuatan email dan passwordnya agar bisa login? Nah, nanti dari kami akan menjelaskan ke bagian administrasi di lembaga Tekan Darussalam, akan kami jelaskan bagaimana cara mengisi di bagian database-nya agar bisa login ke dalam website ini, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah di database-nya sudah dibuat email dan passwordnya, tinggal dimasukkan ke bagian webnya ya. Seperti tampilan di depan ini ada email dan password. Yang dimasukkan email, password, lalu klik masuk. Nah, setelah masuk, tampilan dashboardnya akan seperti ini. Nah, jadi di bagian sidebar-nya itu ada dashboard, pendapatan, pengeluaran, karyawan, utang, dan laporan. Nah, di sebelah kanan itu tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ada pendapatan, pengeluaran, sisa uang, dan karyawan. Pendapatan dan pengeluaran itu untuk data hari ini ya. Hari ini pendapatan berapa, mingguannya berapa. Jadi jelas terlihat nantinya kalau misalkan sudah terinput. Lalu ada sisa uang akumulasi dari pendapatan dan pengeluaran, seluruh pendapatan, seluruh pengeluaran. Ada sisa uangnya akan muncul di sini. Lalu data karyawan, ada jumlahnya ada berapa, nanti terlihat di dashboard.
Nah, untuk pendapatan, jumlah pendapatan nanti akan muncul di bagian ini. Nah, tepatnya di sini. Dan pengeluaran juga di sini. Ini untuk mingguannya, per minggu. Hasil per minggunya berapa. Lalu di bawahnya ada diagram ya, diagram perbandingan antara pendapatan, pengeluaran, dan sisa uangnya. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian pendapatan. Di bagian pendapatan itu ada 5 sumber pendapatan yang kami ketahui. Yang mana ada dana BOP. BOP itu badan apa? Biaya operasional dari pemerintah. Lalu ada pendaftaran siswa baru, ada uang gedung, uang seragam, dan juga uang buku. Ini 5 pendapatan dari TK Nurul Zolam. Lalu ada fungsi pemasukan, tambah pemasukan. Ini tambah pemasukan. Nanti akan tampilannya seperti ini, tambah pendapatan, pemasukan ya. Tinggal dimasukkan tanggalnya berapa, lalu jumlahnya berapa, dan sumbernya dari mana. Tadi kan ada 5 ya, dari 1 sampai 5 ada dana BOP, pendaftaran siswa baru, ada uang gedung, uang seragam, dan uang buku. Tinggal dipilih sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, dan tanggal berapa didapatkannya. Nanti tinggal ditambah dan akan menambah di sininya ya. Yang bagian apa? Warna-warni ini ada 4 kali, 3 kali, 5 kali, 3 kali, 8 kali. Nah, nanti kalau misalkan di bagian dana BOP ditambahkannya nanti akan bertambah jadi 9 kali, dan jumlah rupiahnya juga akan bertambah sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Kita lanjut ke bagian pengeluaran. Nah, sama ya, sama saja bagian pengeluaran seperti tadi. Bagian pendapatan ada 5, ada 5 juga. Ada bagian TK kantor untuk pengeluarannya biasanya per semester ya. ATK kantor kan ada ATK habis pakai dan ATK tidak habis pakai ya. Lalu ada alat tulis siswa, itu tiap semester tiap siswa baru selalu. Lalu ada buku siswa, seragam siswa, dan biaya listrik. Nah, seperti tadi, sama saja seperti pendapatan, ada tambah keluaran, tampilannya sama seperti ini. Tanggalnya tanggal berapa, dikeluarkan uangnya, jumlahnya berapa, uang yang keluar, dan sumbernya dari mana, dari kelima tadi. Tinggal ditambah, lalu akan bertambah di bagian sumber pengeluaran. Nah, di sebelah kanan ada bagian catatan 1, catatan 2. Ini seperti tadi bagian pendapatan juga ada, di bagian pendapatan juga ada catatan. Jadi fungsinya untuk mengingatkan saja, catatan untuk pengingat saja, mengingat aja. Lanjut, di sini ada daftar karyawan. Inilah fungsi untuk menambahkan data karyawan di lembaga TK Nurul Zolam. Hanya saja kami belum menginput data yang sebenarnya, jadi ini hanya untuk contoh. Nanti ditambah karyawan, tampilannya seperti ini. Tinggal masukkan nama, posisinya sebagai apa, sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Lalu alamatnya dari mana, umurnya berapa, dan kontak, ya, nomor kontak atau nomor telepon atau WhatsApp. Setelah ditambahkan nanti akan muncul di sini namanya apa, posisinya, alamat, umur, dan kontaknya. Lalu bisa juga diedit kalau misalkan ada kesalahan penginputan data. Lanjut, bagian hutang ya, di sini ada grafik hutang ya, ada grafik hutang, diagramnya. Tapi ini sebenarnya untuk list hutangnya itu ada di bawah, ada di bagian bawahnya, sini itu ada listnya, harusnya ada ditampilkan ya. Ini nanti setelah ditambahkan, ini juga kesalahan teknis.
penyiapan presentasi, mungkin mohon maaf sebelumnya Bapak. Jadi ini harusnya tambah hutang, bukan tambah karyawan. Nanti setelah nanti diklik tampilannya akan seperti ini. Nah, tambah hutang, jumlahnya hutangnya berapa, tanggal berapa, lalu penghutangnya dari siapa, perorangan atau dari lembaga lain misalnya. Nah, yang kami tahu di satu lembaga TK Nurul Alam itu ada beberapa lembaga yang lain, ada madrasah, ada TK, ada SD, ada SMP juga. Nah, itu mungkin saja penghutangnya dari lembaga yang lain atau perorangan, misalnya orangnya namanya siapa, lalu alasannya untuk apa. Jadi lebih jelas. Tadi tambahkan nanti akan muncul harusnya di bawahnya ini ada list-listnya. Lanjut. Nah, ini bagian laporan ya, fungsi laporan. Fungsi laporan ya, laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Ini bisa di-download. Nah, ini formatnya Excel. Ini jumlah total uang pendapatan seluruhnya dan jumlah pengeluaran seluruhnya. Ini belum diakumulasi ya, akumulasi sisa uang ini belum. Jumlah transaksinya berapa kali? 23 kali transaksi dan pengeluarannya 19 kali. Nah, untuk laporan lengkapnya itu ada di bagian dashboard tadi. Ya, coba kita kembali lagi ya. Di bagian dashboard. Nah, bagian dashboard ini di sebelah kanan atas ada download laporan. Nah, ini lebih lengkap. Jadi di dalam satu file Excel itu ada pendapatan pengeluarannya juga. Jadi lebih lengkap. Tinggal setelah di-download, tinggal di-print dan diberikan ke kepala sekolah untuk dijadikan laporan. Nah, mungkin itu dari saya tentang mengenai mockup programnya. Silakan dilanjutkan lagi. Saya Sakina Tatiana, selanjutnya penutup. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil tugas akhir ini adalah sistem administrasi keuangan sekolah berbasis web pada TK Nurul Alam dapat digunakan untuk melakukan atau mengelola laporan keuangan sekolah seperti pengeluaran dan pemasukan uang sekolah yang sistematis dan terintegrasi oleh semua pengguna yang bersangkutan dan mempunyai akses ke dalam aplikasi. Sistem informasi keuangan sekolah berbasis web pada TK Nurul Alam telah mempermudah administrasi dalam hal pembayaran keuangan sekolah secara online dan kepala sekolah dalam hal laporan keuangan secara digital tanpa harus takut kehilangan berkas catatan pembayaran dan seluruh data pengeluaran dan pemasukan keuangan. Sistem administrasi keuangan sekolah berbasis web pada TK Nurul Alam dapat membuat pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien dalam hal pembayaran sekolah secara digital. Saran, sistem administrasi keuangan sekolah ini masih perlu ditambahkan detail cicilan pembayaran uang sekolah. Sistem administrasi keuangan sekolah ini masih perlu pengembangan untuk mengirimkan notifikasi berbasis SMS dan email kepada orang tua atau wali murid tentang masalah pembayaran seperti sudah lunas dan belum lunas dan waktu batas penunggakan jika dicicil. Sistem administrasi keuangan sekolah ini masih perlu pengembangan dalam hal verifikasi pembayaran melalui rekening sekolah secara online dan dapat dicetak langsung oleh orang tua murid melalui link notifikasi yang diberikan admin sekolah. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada penyampaian atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.